Halo, saya yang menciptakan embun yang indah itu. Kenalin, saya papanya embun. Aku yang mengandung, melahirkan, dan aku juga yang dicolok saat pembuatan embun. Aku, Mama Embun. Seperti indahnya tetesan air di pagi hari, namaku Embun. Gue paling malas sama orang cerewet. BTW nama gue Dev. Kenalin, nama gue Pandu. Seperti orang yang gak bisa ngomong R, namaku Adel. Cadel. Udah sama aja. Hai semuanya, aku Sisi. Aku bisa melihat dunia dari sisi yang berbeda. Perhatikan setiap detailnya. Perkenalkan, saya Pak Bowo. Gimana ceritanya Adel bisa kecelakaan? Tadi kan gue lagi mau nemuin orang tuanya Dev. Terus gue nemu kayak ada orang ribut-ribut gitu, ambulan lah pokoknya sama orang banyak lah. Terus pas dikeluarin tuh ternyata itu Adel. Astaga. Kondisi Adel parah Pan. Mirip-mirip kayak tadi kita ngeliat Dev. Terus donor Dev gimana? Kalau udah kecelakaan kayak gitu, Adel nggak mungkin bisa donorin darahnya buat Dev karena dia udah kekurangan darah juga. Kenapa Adel suka banget sih masuk rumah sakit? Iya, dalam sebulan dia bisa 4 kali masuk rumah sakit. Itu artinya sama kayak seminggu sekali masuk rumah sakit. Bun, ini gak ada hubungannya sama angka-angka yang sering lo lihat kan? Lo gak pernah lihat angka di jidatnya Adel? Gak pernah. Gue sama sekali gak pernah. Tapi gue kadang mikir juga kenapa setiap gue berhasil nyelamatin orang, pasti Adel yang kecelakaan. Awalnya sih gue mikir karena Adel ceroboh, tapi lama-kelamaan kayaknya bukan karena ceroboh. Mereka berdua pasti lagi butuh donor darah banget. Sedangkan golongan darah mereka langka semua. Terus Dev gimana dong? Udah kalian tunggu di sini aja, biar gue yang ngabarin orang tuanya Dev. Dan semoga Adel juga nggak butuh donor darah. Iya. Adel, rumah sakit udah dianggap rumah sendiri sama dia. Mereka masih baik-baik aja kok, Bun. Gimana bisa gue mikir kayak gitu di saat dua-duanya masuk rumah sakit dan dua-duanya kondisinya parah. Dev sekarang lagi butuh donor darah. Setidaknya sekarang kita bisa berharap semoga Adel nggak ngebutuhin donor darah juga. Gue takut banget kehilangan mereka. Permisi dok, silakan masuk bu. Jadi dok, gimana sekarang nasibnya Dev? Seperti informasi yang saya dengar, calon pendonornya mengalami kecelakaan yang serius, sehingga hal itu membuat dia tidak bisa mendonorkan darahnya. Terus gimana dong dok? Dev butuh banget pendonor darah secepatnya. Saya mengerti bagaimana kondisi ibu, tapi kami dari rumah sakit juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pendonor darah. Terima kasih banyak dok, saya harap juga Dev bisa secepatnya dapat pendonor darah. Baik bu, kami akan memberikan informasi lebih lanjut jika memang pendonor sudah tersedia. Dev. Pan, lu kok gak nemenin Embun? Tadi dokternya bilang kalau si Adel udah siuman, jadi Embun nengokin si Adel dulu. Itu mamanya Dev nangis. Berarti bener ya Adel gak bisa donorin darah buat Dev. Tapi kan Adel udah siuman. Tetap aja orang yang baru kecelakaan tuh gak bisa donorin darahnya sih. Kok bisa sih mamanya sendiri gak bisa donorin darah? Bahkan mereka hubungannya orang tua sama anak. Gak semua kayak gitu. Gak selalu orang tua sama anak pasti sama golongan darahnya. Pasti ada juga bedanya. Kayak contohnya Dev sama mamanya, mereka beda golongan darahnya. Oh, Alia, ngapain lo di sini? Kebetulan cuma numpang lewat aja. Seneng kan lo ngeliat gue masuk rumah sakit? Lu udah sakit gini masih aja songong. Gue kesini bukan mau jenguk lo, mau ngeliat Dev gue. Dev masih belum dapetin pendonornya. Kok lo tahu Dev butuh donor darah? Mama gue yang bilang. Iya, awalnya teman gue si Adel yang mau donorin darah, tapi sekarang dia malah kecelakaan. Semua ini gara-gara lo, Bun. Lah, kenapa gara-gara gue? Dev itu kecelakaan gara-gara sibuk ngebaca spam chat yang lo kirim, tau gak sih? Kalau misalnya lo nggak nge-spam chat harusnya nggak terjadi kayak gini. Gue mana tahu kalau misalnya waktu itu Dev lagi nyetir. Lo tuh mikir, lo ngapain nge-spam chat Dev? Lu aja bukan siapa-siapanya dia. Harusnya lu ngechat sekali aja. Gue kira Dev lupa sama janjinya ke gue. Gara-gara lo juga waktu gue berduaan sama Dev jadi keganggu tau gak?
Gue nggak tahu Al. Kalau sampai Dev kenapa-napa, lo yang salah Bun. Lo yang bikin Dev sampai celaka kayak begitu. Gue bener-bener gak tahu kalau ternyata Dev kecelakaan gara-gara ngebaca spam chat dari gue. Bukan salah lo Bun, Alia tuh cuma ngomporin lo doang. Tapi gimana kalau itu bener, Dev kecelakaan itu gara-gara gue? Ya kalau gitu yang salah Dev dong. Dia udah tahu lagi nyetir, malah enak-enakan baca chat sama lo. Alia bener, kalau Dev kenapa-napa itu semua kesalahan gue. Udah lah Bun, jangan ngerasa bersalah gitu. Lu kan yang suka nge-spam chat ke orang-orang gitu, bukan cuma ke Dev doang. Iya anjir, gue juga pernah tuh HP gue nge-hang gara-gara di spam chat sama Bun. Udah Bun, gak usah dipikirin apa yang diomongin sama Alia. Tapi gue tetap kepikiran. Tadi katanya Adel udah siuman, gimana tuh keadaannya? Udah lebih baik, tapi tetap aja dia nggak bisa donorin darahnya buat Dev. Ya, tadi Pandu juga bilang kayak gitu ke gue. Orang tuanya Dev mana? Gue suruh pulang buat beres-beres, jadi gue nawarin diri buat jaga Dev. Lo juga mending jagain Adel ya Bun. Masih ada orang tuanya Adel di sana. Gue harap Dev bisa cepat-cepat dapat pendonor darahnya. Harusnya kemarin gue bikin stok siapa yang bisa donorin darahnya, bukan cuma ngandelin Adel. Ini semua salah gue. Berhenti Bun, nyalahin diri lo sendiri. Tapi emang ini salah gue, harusnya gue lebih bisa ngelindungin Dev. Bun, lo bukan Tuhan yang bisa ngerubah takdir orang. Gimana kalau misalnya Dev meninggal? Itu artinya gue gagal ngelindungin Dev. Gak ada Bun yang mau Dev meninggal. Gue bisa nyelamatin beberapa orang, tapi kenapa gue gak bisa nyelamatin Dev? Adel, keadaan lo gimana? Lo baik-baik aja kan? Gue gak apa-apa. Lo hobi banget sih masuk rumah sakit, Del. Kan ini udah jadi rumah kedua gue. Normalnya orang-orang tuh benci masuk rumah sakit. Cuma dia aja yang nganggap rumah sakit tuh rumah kedua. Lu di sini juga, Pan? Enggak, sebenarnya gue itu ke rumah sakit buat nemenin Dev. Tapi lu ikut-ikutan jadi pasien sekarang. Gue minta maaf karena gue nggak bisa donorin darah buat Dev. Gak apa-apa. Gue minta maafnya sama Embun. Gue kan temannya Dev juga. Mentang-mentang si Embun doang yang suka sama Dev, lu minta maafnya sama si Embun doang. Gue masukin ke ruang mayat ya kalau misalnya kalian terus-terusan berantem. Gak apa-apa Del, lu pikirin kesehatan lu aja. Andai aja gue gak kecelakaan, pasti gue bisa donorin darah buat Dev. Kronologi lu kecelakaan emang gimana sih Del? Tadinya kan lampu merah, terus akhirnya hijau. Gue jalan lah. Terus tiba-tiba gue ngeliat ada balon unicorn. Gue langsung ngerem mendadak soalnya mau beli. Akhirnya gara-gara gue ngerem mendadak, di belakang gue jadinya tabrakan beruntun. Lu bahayain banyak orang cuma gara-gara balon unicorn. Lu kan tahu kalau gue suka unicorn. Ya, tapi gara-gara lu semua orang ngalamin kecelakaan. Kok lu jadi marah-marahin Adel? Dia ceroboh banget jadi orang. Maafin gue. Udah deh, lu istirahat aja, gak usah mikirin apapun. Nanti kalau Dev udah dapat pendonornya, kabarin gue ya. Iya. Pan, ini tanggal berapa? Tanggal 10. Kenapa? Lu inget gak angka berapa yang ada di jidatnya Dev? 11, 23. Maksud lu Dev bakal meninggal besok? Gue gak tahu Dev bakal meninggal atau enggak. Tapi yang pasti kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, Dev pasti meninggal. Terus gimana? Kita harus dapetin pendonor darah buat Dev secepatnya. Gue nggak percaya sama angka-angka itu, tapi gue ikutan panik. Gue harap semoga Dev masih mau bertahan. Berarti kalau besok Dev nggak nemuin pendonornya juga, Dev bakal meninggal. Gimana coba kita bisa nemuin pendonor buat Dev? Sedangkan dokter aja belum ketemu. Kita juga nggak bisa maksa Adel buat donorin darahnya. Itu namanya lo mau ngecelakain Adel. Ya kan makanya tadi gue bilang nggak bisa. Kenapa golongan darah gue nggak sama sih? Kalau aja golongan darah gue sama Dev sama, udah pasti gue donorin ke Dev tanpa pikir panjang. Dari sekian banyaknya orang yang ada di rumah sakit ini emang nggak ada gitu yang golongan darahnya AB negatif? Pasti ada. Cuma lu yang nggak mungkin nanyain semua orang tentang golongan darahnya. Dan kalaupun ada, nggak mungkin orang itu langsung mau. Lu ngapain sih masih di sini? Lu sakit beneran nggak sih? Kenapa malah berkeliaran di rumah sakit gini? Gue pengen ngeliat kondisi Dev. Dia nggak apa-apa. Mending lo pulang aja Bun. Dev nggak bakal suka ngeliat lo di sini. Apalagi kalau misalnya dia ingat lo yang bikin dia kecelakaan. Gue nggak bakal pergi sebelum pendonor darah buat Dev ditemuin. Ya berarti lo nggak bisa donorin darah lo buat Dev. Lo emang nggak berguna banget buat Dev Bun. Mending lo balik ke kamar deh. Sebelum ini sepatu gue melayang kepala lo. Gue harap Dev nyesel milih lo daripada gue. Ya berarti Dev ngambil keputusan yang benar. Ingat kata gue Bun. Kalau Dev kenapa-napa itu salah lo. Gue nggak akan biarin Dev kenapa-napa. Kita lihat aja nanti. Lu udah tes darah? Buat apa? Lu mau gue donorin darah juga? Gue baru kecelakaan anjir. Yang parah itu Dev. Jadi gue rasa lu bisa ikut tes golongan darah. Emang golongan darah Dev apa? Emang golongan darah lu apa? AB negatif. Hah? Lu kenapa nggak bilang dari tadi anjing? Itu dokter lagi susah-susah nyari orang yang golongan darahnya AB, sedangkan
Ada di sini orangnya, kenapa lu nggak bilang? Berarti gue bisa donor darah buat Dev. Iya bisa. Tapi gue nggak mau. Gue nemuin golongan darah yang cocok sama Dev. Siapa? Alia. Maksudnya Alia golongan darahnya 0 min. Iya. Terus dia mau nggak donorin darahnya buat Dev? Tapi dia bilang gak mau. Anjir, dia ini gak mikir apa kalau ini tentang nyelamatin nyawa orang. Katanya dia bakal ngedonorin darahnya ke Dev. Tapi dengan syarat gue nggak boleh deketin Dev lagi. What? Di saat kayak gini dia masih punya pemikiran kayak gitu. Segitu takutnya ya dia kalau si Embun ngerebut Dev dari dia. Tapi wajar sih, mereka kan teman masa kecil. Terus ini gimana nasib pendonornya Dev? Gue stres banget. Oh ya ampun, hari H angka yang lo lihat di jidatnya Dev itu kapan? Besok. Berarti besok Dev meninggal. Gak tahu. Ya udah lo tinggal jauhin Dev aja. Gue nggak bisa kalau harus disuruh ngejauhin Dev. Semoga aja ada orang yang mau donorin darahnya buat Dev. Si Alia bener-bener ya. Gue bakal jauhin Dev. Terus, lo pikir gue percaya? Gue bakal nurutin semua permintaan lo asal lo mau donorin darah lo buat Dev. Bener. Iya. Lo blokin nomornya Dev di HP lo hapus kontaknya, lo hapus-hapus juga fotonya di HP lo. Udah. Lo hapus juga ya chatnya lo sama Dev. Emang kenapa harus dihapus? Gue sama Dev gak mungkin bisa kontakan juga, Al. Gue nggak mau tahu, pokoknya lo hapus semuanya. Tapi lo janji kan, habis ini lo harus donorin darah lo buat Dev. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung, ya tergantungnya lo bakal nurut perintah gue atau enggak. Kalau ini demi Dev gue mau. Gue masih nggak percaya sih ya kalau misalnya di dunia ini, zaman sekarang terutama, masih ada orang yang bulol, bucin tolol gini. Gue tulus sama Dev, jadi gue gak mau dia kenapa-napa. Ya bilang aja biar lo nggak disalahin kan kalau misalnya Dev kenapa-napa. Oke, chat sama foto udah gue hapus. By the way, ruangan gue tuh kotor banget deh ini. Tapi kan ini bukan tugas gue. Gue nggak peduli, katanya lo bakal nurutin semua perintah gue. Oke, fine, gue bakal bersihin semua ruangan lo. Ya udah, gue mau tes darah dulu. Tapi please semoga lo bisa donorin darah lo ya, Al. Ya golongan darah gue sama Dev itu sama. Ya kali gue nggak bisa donorin darah. Soalnya kan lo habis kecelakaan, Al. Lo pikir gue lemah? Udah, lo beresin aja ruangan gue. Loh, Alia? Kenapa? Lo tadi bilang katanya lagi tes darah. Tes darah apaan coba? Kata lo mau donorin darah buat Dev. Apaan sih Bun? Orang golongan darah gue beda sama Dev. Tapi tadi lo bilang Gue cuma nipu lo kali. setan anjing babi tuh anak. Di saat-saat kayak gini masih bisa aja dia bercanda. Gue tahu siapa yang bisa bantuin Dev.